Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istrika dan teman kelompok saya Satria Ahmad Yadi. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang Artificial Neural Networks. Jaringan syaraf tiruan atau ANN merupakan suatu pendekatan yang berbeda dari metode AI lainnya. GST merupakan suatu model kecerdasan yang diilhami dari struktur otak manusia dan kemudian diimplementasikan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran berlangsung. Skema sederhana dari otak manusia dapat dilihat dari gambar berikut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang konsep dasar pemodelan ANN. Pertama itu ada struktur dasar jaringan biologi. Pembuatan struktur jaringan syaraf tiruan diilhami oleh struktur jaringan biologi, khususnya jaringan otak manusia. Berikut ini akan diulas sedikit istilah yang secara umum digunakan. Neuron adalah suatu unit pemroses terkecil pada otak. Bentuk sederhana sebuah neuron yang oleh para ahli dianggap sebagai satuan unit pemroses tersebut digambarkan sebagai berikut. Di gambar samping, struktur dasar jaringan syaraf tiruan dan struktur sederhana neuron. Kemudian, struktur pada gambar tersebut adalah bentuk standar dari satuan unit dari jaringan otak manusia yang disederhanakan. Dari gambar di atas, bisa dilihat ada beberapa bagian dari otak manusia yaitu dendrit, akson, dan sinapsis. Secara umum, syaraf terbentuk dari jutaan bahkan lebih struktur dasar neuron yang terinterkoneksi dan terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat melaksanakan aktivitas secara teratur dan terus-menerus sesuai kebutuhan. Kedua itu ada pemodelan ANN. Dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan atau ANN akan terbentuk. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivitasinya. Gambar di atas menjelaskan struktur ANN secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Pertama itu ada input, berfungsi sebagai dendrit, output, berfungsi sebagai akson, dan fungsi aktivasi, berfungsi sebagai sinapsis. Ketiga itu ada mengaktifkan jaringan syaraf tiruan. Mengaktifkan jaringan syaraf tiruan berarti mengaktifkan setiap neuron yang dipakai pada jaringan tersebut. Banyak fungsi yang dapat dipakai sebagai pengaktif, seperti fungsi-fungsi goniometri dan hiperboliknya, fungsi unit step, impuls, sigmoid, dan lain sebagainya. Kemudian perseptron. Perseptron pada jaringan syaraf tiruan termasuk ke dalam salah satu bentuk jaringan syaraf yang sederhana. Perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan istilah pemisah secara linear. Bagian kemudian adalah karakteristik ANN. Karakteristik neural network ditunjukkan dalam 3 ciri, yaitu arsitektur jaringan, algoritma jaringan atau algoritma pembelajaran dan pengenalan, dan fungsi aktivasi. Pertama, arsitektur jaringan menggambarkan bagaimana mengatur neuron-neuron dalam lapisan dan bagaimana menghubungkan neuron-neuron tersebut dengan bobot keterhubungannya. Arsitektur jaringan syaraf tiruan yang sering digunakan adalah pertama, jaringan dengan lapisan tunggal, dan kedua, jaringan dengan banyak lapisan. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot keterhubungannya. Jaringan ini hanya menerima input pada lapisan input dan kemudian secara langsung mengolahnya menjadi output pada lapisan output.
Arsitektur jaringan dengan lapisan tunggal dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian jaringan dengan banyak lapisan memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output yang disebut sebagai lapisan tersembunyi. Arsitektur jaringan dengan banyak lapisan dapat dilihat pada gambar di samping. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya, yaitu Satria Ahmad Yadi. Baiklah, saya lanjut tentang karakteristik artificial neural network di bagian kedua, yaitu algoritma jaringan, di mana algoritma jaringan terbagi menjadi 3. Yang pertama, algoritma jaringan pembelajaran, di mana algoritma pembelajaran digunakan untuk menemukan sebuah nilai-nilai bobot yang tepat dalam mengirimkan suatu informasi. Algoritma yang digunakan neural network dalam pembelajaran tergantung pada arsitektur jaringan yang digunakan. Secara umum, algoritma pembelajaran terbagi menjadi 2 bagian, yaitu supervisor learning dan unsupervisor learning, di mana untuk supervisor learning merupakan algoritma pembelajaran yang memerlukan target output yang diharapkan untuk diketahui sebelum dalam proses pembelajarannya. Sedangkan untuk pembelajaran tak terawasi, yaitu tidak memerlukan target output dan tidak dapat ditentukan hasil seperti apakah yang diharapkan selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah mengelola atau mengelompokkan suatu unit-unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu, di mana yang termasuk dalam pembelajaran tak terawasi antara lain yaitu Cohen Self Organizing Maps, yang kedua Learning Vector Quantization, yang ketiga yaitu Counter Propagation. Selanjutnya yang kedua itu algoritma pengenalan, di mana setelah menemukan nilai bobot terhubung antara neural yang bersesuaian dengan nilai output, maka nilai bobot tersebut digunakan untuk menguji NN atau neural network jika suatu input dimasukkan sehingga suatu nilai output dihasilkan. Proses ini dinamakan proses pengenalan atau pengujian, di mana algoritma pengenalan yang digunakan tergantung pada algoritma pembelajaran yang digunakan. Biasanya merupakan berbagi bagian dari algoritma pembelajarannya. Yang bagian ketiga itu separabilitas linear, salah satu cara untuk bisa digunakan sebagai syarat henti proses pembelajaran atau digunakan jika untuk proses pengenalan adalah separabilitas linear atau garis pembatas. Dalam aplikasi pengenalan pola, garis pembatas ini merupakan batas keputusan apakah suatu anggota termasuk dalam kelompok atau bukan kelompok. Dalam koordinator Cartesian atau XY, garis pembatas ini digunakan sebagai garis lurus yang mempunyai persamaan, di mana Y sama dengan MX tambah C. Dengan ini M adalah gradien garis dan C yaitu konstanta atau titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya yaitu fungsi aktivasi. Ada beberapa bentuk fungsi aktivasi yang umumnya digunakan dalam neural network, antara lainnya itu fungsi tangga biner, di mana jaringan yang lapisannya tunggal sering menggunakan fungsi tangga biner untuk mengkonversikan input, di mana biner dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan
0 jika X lebih kecil daripada 0, dan 1 jika X lebih besar daripada 0. Adapun grafiknya teman-teman bisa melihat. Selanjutnya yaitu fungsi linear identitas, di mana fungsi linear memiliki nilai output yang sama dengan nilai outputnya. Fungsi linear dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan X, dan garis fungsi linear dapat dilihat pada gambar di bawah. Teman-teman bisa melihat. Selanjutnya fungsi sigmoid binar, di mana fungsi ini merupakan nilai pada range 0 sampai 1. Fungsi ini dirumuskan yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 1 per 1 tambah X pangkat minus X, di mana grafiknya teman-teman bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi sigmoid bipolar. Fungsi ini mempunyai nilai pada range antara minus 1 sampai 1, di mana dirumuskan yaitu Y sama dengan F dalam kurung X sama dengan 1 kurang X per pangkat minus X, dan 1 ditambah X per minus pangkat minus X. Teman-teman bisa melihat grafik fungsinya dapat dilihat. Selanjutnya yaitu adapun kelebihan artificial neural network, yaitu mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian. Yang kedua yaitu mampu melakukan generalisasi dan ekspektasi dari suatu pola data tertentu. Yang ketiga yaitu jaringan saraf tiruan dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar. Yang keempat yaitu memiliki fault tolerance atau gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Yang kelima yaitu kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Selanjutnya yaitu yang keenam yaitu ANN mampu, yang pertama yaitu klasifikasi, yang kedua asosiasi, yang ketiga self organizing, dan yang keempat yaitu optimasi. Adapun kekurangan ANN yaitu yang pertama dia menggunakan metode black box. Yang kedua kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Yang ketiga kurang mampu melakukan operasi algoritma, aritmetika, operasi logika, dan simbolis. Yang keempat lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang benar atau yang besar. Selanjutnya kegunaan artificial neural network, yaitu yang pertama mengenal pola dalam hal yaitu huruf, tanda tangan, suara, gambar, dimana yang sudah sedikit berubah atau mengandung noise. Yang kedua identifikasi pola saham. Yang ketiga pendeteksi uang palsu atau kanker. Adapun kegunaan lainnya yaitu signal processing atau menekan noise pada saluran telepon. Yang ketiga yaitu peramalan, di mana yang dimaksud yaitu adalah peramalan saham. Yang keempat autopilot dan simulasi. Yang terakhir yaitu kendali otomatis atau otomotif. Itulah tadi penjelasan yang saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Itulah pemaparan materi ANN dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.